Sahabat penelusuran amatir, halo semuanya, apa kabar? Kali ini aku mau ceritain cerita tentang pengalaman mistis saudara aku gitu ya. Jadi ceritanya ini tuh pas liburan sekolah, aku tuh nginep di rumah saudara aku, kayak di rumah bude aku gitu. Soalnya tuh rumahnya itu indah gitu di pedesaan gitu ya. Di sini aku nggak nyebutin pedesaannya karena aku, kalau misalnya aku ceritain gimana kata beliau boleh, tapi jangan sebutin desa sama nama daerah gitu, soalnya takut lah ya nanti kalau ada yang tahu. Jadi desa ini tuh ada di Jawa Timur gitu ya. Oke, sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa pencet tombol subscribe penelusuran amatir dan tonton terus sampai habis ya. Jadi cerita ini tuh berawal di saat aku dulu waktu SMA gitu ya. Aku dulu SMA-nya tuh kelas 3, jadi menjelang kelulusan, kalau udah ujian dan lain-lain itu kan libur panjang gitu. Jadi aku sambil nunggu liburan itu aku ke rumah bude aku. Jadi rumah bude aku ini di pedesaan, jadi tuh enak gitu, kayak deket sama hutan. Nggak hutan sih, cuma apa ya, aku nyebutnya itu hutan karena banyak pohon-pohon yang jauh dari kota. Waktu dulu ini cerita waktu dulu SMA ya, kelas 3, karena jenuh kan kalau kelas 3 itu kan habis ujian, sebelum ujian itu kan pasti kita digembleng sama beberapa pelajaran les gitu, sampai sekolah itu kita habis sekolah langsung les. Jadi tuh aku tuh kayak apa ya, sumpek gitu ya, butuh refreshing gitu. Pas habis ujian tinggal nunggu pengumuman kelulusan aja dan ijazah, jadi aku memutuskan buat liburan ke rumah bude aku gitu. Jadi aku minta diantar sama kakak aku. Jadi kakak aku ini cowok, dia kuliah gitu, jadi aku minta dianterin ke rumah bude aku karena rumahnya itu menurut aku deket sama hutan. Jadi itu suasananya itu enak banget, jauh dari kota, jauh dari keramaian. Kalau di desa kan pasti sunyi, sepi, enak gitu, pemandangannya bagus gitu. Jadi kita tuh kayak ngelewatin pohon-pohon, kayak pekarangan, kayak terus perkebunan warga gitu kan. Jadi rumah dan jarak antara rumah sama kebun itu, rumah ke rumah itu jauh gitu. Pasti ada rumah, terus ada perkebunan warga sekitar gitu, terus ada rumah, jadi agak jauh lagi ada rumah lagi. Jadi kayak gitu kalau di desa itu guys ya. Jadi di sini ceritanya aku jalan dianterin sama kakak aku naik motor gitu ya, karena sepi banget itu pas malam-malam guys. Soalnya tuh aku langsung pengen, aku tuh kalau pengennya sekarang langsung kayak langsung berangkat gitu, dan kakak aku tuh alhamdulillahnya tuh kayak nurutin aja gitu. Jadi pas kita di jalan itu, aku tuh tiba-tiba itu ngerasa punggung aku ini kayak panas gitu. Terus aku bilang ke kakakku, kok punggung aku kok panas ya, padahal ini tuh naik motor di tengah-tengah kayak pekarangan gitu kan, seharusnya kan dingin dong, sejuk, tapi ini kok malah panas gitu, punggung aku tuh panas gitu kan. Terus kakak aku tuh bilang, kenapa dek, nggak ada apa-apa, ini kakak nggak panas tuh, kakak malahan tuh kayak apa ya, kayak biasa aja, kayak sejuk gitu loh kan, pakai motor kan. Aneh banget aku tuh gitu. Terus pas udah sampai tuh jalanannya tuh sepi, terus minim penerangan gitu ya, karena di hutan kan mungkin ada 1-2 lampu gitu ya. Terus akhirnya sampai ke rumah bude aku. Terus ini loh, kamu habis dari mana, kok ada yang ngikut kayak gitu. Pas aku pertama kali sampai itu turun dari motor, salim sama bude sama pak de, tetangganya itu pas ada di situ tuh bilang, kamu habis dari mana, kok ada yang ngikut. Duh, ada yang ngikut apa gitu kan, aku nggak tahu ya, ternyata itu ada pocong gitu ngikut. Ikut itu katanya ada di motor pas aku jalan, pas ngelewatin kebun gitu.
aku tuh langsung mikir, makanya punggung aku tuh panas. Akhirnya sama orangnya tuh kayak diobatin lah, dibaca-bacain gitu. Terus akhirnya katanya udah pergi, aman. Terus budeku bilang gini, ayo masuk masuk, soalnya udah jauh-jauh gitu kan. Tuh akhirnya kita masuk, kakak aku nginep pulang besok pagi gitu karena terus itu paginya aku bangun gitu kan, pagi-pagi kan di desa enak gitu ya, sejuk gitu, hawanya tuh enak banget, pemandangannya bagus gitu kan. Terus aku tuh gini, enak banget ya Bude di sini, pengen deh di sini terus. Tapi kan ya kayak nggak mungkin gitu kan, aku soalnya di sana juga habis lulus aku rencananya juga mau kuliah kan. Yang budeku sih ya di sini aja kalau betah, tapi di sini tuh sepi, kamu nggak akan betah soalnya kamu orangnya kayak anaknya tuh kayak suka main gitu. Terus akhirnya inilah ada temen lewat, dia tuh kayak dulu tuh kita cuma kenal-kenal aja gitu, nggak deket, cuma tahu-tahu aja waktu kecil tuh pernah main bareng tapi yang nggak sedeket itu. Terus aku nyapa dia dong, hei kamu mau kemana gitu, apa kabar, kamu masih inget nggak sama aku gitu. Aku tuh bilang gitu. Terus dia bilang aku inget kayak gitu ya. Akhirnya kita ngobrol, main yuk ke rumahku. Terus aku main ke rumah dia. Di rumah dia tuh sebelahnya tuh ada sumur gitu. Terus tapi sebelum main ke rumah dia tuh aku makan dulu di rumah Bude, siap-siap ganti baju, mandi gitu kan. Habis itu aku ke rumahnya dia. Terus itu paginya aku bangun gitu. Itu aku tuh gini, aku tuh kayak ke rumah teman aku tuh aku kayak selalu tertarik pengen lihat sumur. Di situ tuh ada sumur tua banget yang masih dipakai sama dia gitu ya. Jadi sumurnya tuh tua banget, udah zaman nenek buyut dia lah. Pokoknya udah lama sih sebelum nenek buyut katanya tuh seperti itu. Jadi kan kalau sumur zaman dulu tuh dalam banget, itu dalamnya berapa meter gitu loh. Pokoknya tuh dalaran gitu. Kenapa sih apa ya, pikiran aku ini tuh kayak tertarik sama sumur itu. Terus aku tuh tanya sama temanku, itu sumur kamu kenapa ya? Aku kok kayak tertarik gitu, pengen tahu tentang sumur kamu. Ini sumur udah lama ya? Soalnya kan kalau sumur lama kan pasti kelihatan dong dari pinggir-pinggirnya itu kayak berlumut gitu. Iya, ini sumur lama. Ini tuh udah zaman sebelum nenek buyut aku ada gitu ya. Terus tuh dia bilang, aku tuh gini, kenapa ya aku kok ngerasa kayak tertarik gitu sama sumur ini, sama cerita sumur ini. Emang ada apa sih? Aku tuh kayak gitu, nggak tahu kenapa, padahal aku tuh bukan indigo loh ya di rumah itu. Aku juga bukan indigo, bukan orang yang kayak banyak cerita horor gitu kan. Terus dia bilang, ya ini tuh sumur ini tuh udah tua, udah lama banget, udah berpuluh-puluh tahun gitu. Tapi sumur ini tuh herannya ya, kalau udah sumur udah lama banget kan pasti udah nggak ada airnya kan, kering atau gimana gitu. Ini tuh masih bisa dipakai, masih bisa. Pokoknya di sini tuh ada cerita horornya tentang sumur ini, terus gitu. Terus aku tanya, cerita apa? Aku tuh gitu kan. Terus temen aku bilang, dulu itu ada kayak nenek-nenek itu kan udah pikun gitu loh, orangnya tuh kayak udah pikun gitu. Terus sama anak-anaknya tuh nggak diurus, anak-anaknya tuh pada ke kota, udah pada nikah, terus kayak merantau ke kota gitu. Jadi nenek ini tuh hidup sendirian gitu pada zaman dahulu, pas udah apa ya, pas Mbah Buyut aku tuh kayak masih remaja gitu. Jadi ceritanya tuh kayak gitu. Jadi nenek ini tuh nggak diurusin sama anaknya. Terus orangnya tuh kayak gimana ya, mungkin merasa kesepian, menderita karena nggak ada siapa-siapa di rumah, di gubuk tuanya itu. Tapi sekarang gubuk rumah itu tuh udah jadi pos kampling gitu ya, katanya udah dijadiin pos kampling. Terus nenek ini tuh kayak apa ya, orangnya tuh sedih soalnya kesepian juga, anaknya nggak pernah nengok. Terus makan itu kadang dikasih sama warga gitu. Kadang tuh warga itu kayak gini ya,
kita nggak punya orang tua kok kita yang mau ngurus. Ada sebagian warga yang gitu, terus ada sebagian warga tuh yang kasihan, siapa tahu kalau kita tua nggak diurus sama anak, ada yang kayak mengasihani kita, kasih makan gitu, jadi kita kasih makan. Terus orangnya tuh lama-lama kan agak pikun ya neneknya itu, jadi orangnya tuh kadang malam-malam tuh kalau tidur tuh suka jalan sendiri gitu. Akhirnya orangnya tuh pas ada yang lihat tuh, soalnya ada yang lihat. Terus orangnya tuh kayak kebangun itu kayak tiba-tiba tuh ada di sumur. Jadi orangnya ada di pinggiran sumur, terus pas ada yang lagi ngeronda lihat, "Nek, ngapain?" Terus orangnya tiba-tiba tuh kayak langsung nyemplung gitu ke sumur itu tadi. Terus warga itu tadi tuh ada yang tahu, akhirnya pada tolong-tolong tuh, kan ada timba tuh, akhirnya timbanya diulurkan ke nenek itu tadi. "Nek, pegangan timba, pegangan." Tapi kan berhubung nenek itu udah tua kan nggak bisa, akhirnya nenek itu meninggal di dalam sumur. Akhirnya sumur ini jadi angker karena ya kata konon itu nenek itu gitu kan. Terus akhirnya para warga tuh bingung, akhirnya ada yang turun ke bawah gitu ya, pakai kerekan, pakai apa ya, kerekan itu kayak tampar diulurin, jadi orangnya kayak ke bawah pakai tampar, warga yang nahan tamparnya gitu. Akhirnya nenek itu dibawa di atas, terus mau dikuburkan itu udah nelpon anak-anaknya, tapi anak-anaknya tuh nggak ada yang respon. Jadi sampai nenek itu meninggal dikubur, anak-anaknya nggak ada yang datang. Jadi nenek itu kayak kayak jadi arwah penasaran gitu. Jadi sering nongolnya itu di sumur itu. Terus jadi ceritanya seperti itu gitu. Jadi warga itu kadang tuh takut kalau lewat sumur, karena sumur itu tuh ada di dekat rumah. Jadi kalau warga lewat depan rumah kan pasti tahu tuh, pasti kadang warga ngambil air kan pasti digangguin. Ya nggak digangguin sih, mungkin cuma menampakkan diri, mau kadang tuh kayak minta pertolongan gitu. Jadi kita kan jadi bingung ya, kita mau nolong apa gitu ya, karena kita udah tahu masalahnya. Terus kita udah usaha hubungin anak-anaknya, tapi anak-anaknya nggak ada yang respon gitu. Tapi sekarang ini, terus aku kan tanya, "Terus sekarang gimana, neneknya masih muncul nggak?" Aku gitu. Terus anaknya bilang, "Enggak, udah nggak muncul, udah jarang muncul. Soalnya juga kenapa ya? Mungkin orangnya sudah tenang di sana gitu." Oh, jadi seperti itu gitu ya. Jadi ceritanya tuh seperti itu, guys. Ini tuh cerita horor waktu aku ke rumah bude aku.